Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Damai sejahtera yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, dengan bersusah payah umat manusia mengusahakan agar damai sejahtera terwujud di dunia ini. Dengan berjerih lelah kita berusaha mencari dan memperjuangkan kedamaian dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan gereja kita, dalam komunitas masyarakat kita. Tetapi damai seperti apa yang sedang kita perjuangkan itu? Apakah itu damai yang sejati atau damai yang semu? Kita tentu masih ingat sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa karena Adam dan Hawa membangkang pada perintah Allah. Itulah titik awal di mana damai sejahtera itu mulai memudar dan menghilang. Karena dosa dan kecenderungan berbuat dosa, pertikaian pun terjadi. Kesombongan merajalela, iri hati, keserakahan, dan ketamakan mulai merasuki hidup manusia. Apakah arti semua dunia ini, semua yang kita miliki, jika tidak ada damai di dalam hati kita? Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para murid-Nya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yesus membandingkan damai sejahtera yang Dia berikan dengan yang dunia berikan. Yesus sungguh menyadari sisi kemanusiaan para murid-Nya itu. Yesus ingin mereka hidup dalam damai sejahtera yang sejati yang Dia berikan, bukan yang ditawarkan oleh dunia ini. Penderitaan yang akan Yesus alami tidak dapat merenggut damai sejahtera itu darinya. Kesulitan hidup yang harus Dia tanggung tidak dapat mengambil damai sejahtera itu. Itulah damai sejahtera yang sejati. Dasar damai sejahtera yang sejati itu ialah kasih-Nya kepada Bapa-Nya. Yesus tahu ketakutan dan kesulitan hidup, kekecewaan dan penderitaan bisa saja merenggut damai sejahtera itu dari para murid-Nya. Itulah sebabnya Dia menasihati mereka supaya mereka jangan gelisah dan gentar ketika hal itu terjadi dalam hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, setelah memberikan damai sejahtera kepada murid-Nya, Yesus berkata bahwa Dia pergi kepada Bapa, tetapi Dia akan datang kembali. Yesus ingin para murid-Nya bersukacita dalam damai sejahtera, meskipun secara fisik mereka tidak lagi bersama Yesus.
Yesus harus menderita sengsara, disalibkan dan wafat karena hukum dunia, tetapi sebenarnya dunia tidak berkuasa atas Yesus. Semua itu akan dilalui oleh Yesus untuk menunjukkan kepada dunia, agar dunia tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa yang mengutusnya. Damai sejahtera Yesus ialah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadanya. Itulah kebahagiaan Yesus, mengasihi Bapa dan melakukan segala perintahnya. Sebagai pengikut Yesus, semoga kita mampu menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Semoga kita juga mampu meneladani Yesus, mengasihi Bapa dan melakukan segala perintahnya. Itulah damai yang sejati. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Amin.